Ya, Assalamualaikum Pak Agung, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, alhamdulillah, Pak Hardi. Semangat pagi pokoknya. Ya, baik. Bagaimana perasaan hari ini? Apakah kira-kira sudah siap untuk kita berbincang-bincang? Oh, alhamdulillah siap Pak Hardi. Ini tadi sudah sholat asar dan sudah tidak ada beban lagi dan sudah absen juga. Jadi Oh, siap Pak Hardi. Ya bisa kita apa ya sharing-sharing seperti yang kemarin. Demikian. oke. Ya, baik Pak Agung. Kita ini sejenak ya Pak Agung untuk supaya nanti ide-ide kita dapat mengalir dengan alamiah dan dapat menghasilkan pembicaraan yang ya nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Gitu ya Pak. Siap Pak. Amin. Baik Pak, untuk hari ini kira-kira kita mau ngobrol tentang apa ya Pak ya? Permasalahan. Untuk sore hari ini Pak Hardi, ini saya ada sedikit ya sebenarnya permasalahan ini klasik sih untuk sekolah. Saya yakin dimanapun ada, tetapi memang kaitannya dengan keterlambatan siswa ini loh Pak Hardi. Ini cukup memprihatinkan di sekolahan kami. Demikian Pak Hardi. Oh ya, jadi tentang keterlambatan siswa ya. Iya. Eh, Kira-kira seberapa apa ya pentingnya kita nanti untuk hal keterlambatan ini kita obrolkan di sini untuk mungkin dampaknya ke sekolah atau bagaimana gitu. Iya, karena saya lihat di rekap catatan BK itu untuk bulan November saja itu kurang lebih ada 15 Pak Hardi, itu anak-anak kami yang terlambat. Nah itu kan artinya kalau ini kami kami tidak ada solusi, katakanlah itu kami biarkan, ya jelas itu presiden buruk nanti untuk selanjutnya. Jadi saya yakin dari hal kecil ini nanti ketika ini bisa kami atasi, ya paling tidak itu menjadi shock terapi untuk siswa yang lain agar tidak ikut-ikutan. Tapi karena memang saya lihat anak-anaknya juga itu saja wajahnya, dan alasannya klasik rata-rata itu. Nah ini sekilas informasi yang kami dapatkan dari BK seperti itu Pak Hardi. Oh ya, terima kasih Pak Agung. Jadi penting sekali ya untuk melakukan pembicaraan tentang kaitannya keterlambatan ya. Baik, Pak Agung, kita cuma punya waktu yang gak pendek nih Pak. Nanti dari percakapan kita ini kira-kira nantinya apa yang apa ya akan coba kita hasilkan dari hari ini kita. Nah, setelah tadi permasalahannya itu bisa saya identifikasi, saya lihat di permasalahan di sekolah, ya paling tidak nanti mendapatkan solusi Pak, mendapatkan solusi terkait dengan ada apa dengan gejala anak-anak kami yang terlambatnya ini lumayan masif, kemudian bisa kita gali permasalahannya, kemudian pada akhirnya yang mendapatkan solusi, dan itu bisa saya terapkan di sekolah khususnya untuk membimbing anak-anak kami yang memang notabene tidak tertib tersebut, tidak mengikuti ataupun ya mungkin agak sedikit abai dengan kesepakatan ataupun keyakinan sekolah. Demikian Pak Ati. Oh ya, ya. Baik Pak Agung. Bisa diceritakan kira-kira situasi yang ada di sekolah saat ini terkait dengan keterlambatan yang tadi Pak Agung sampaikan tadi ya? Ya. Nah, sekilas sebenarnya hal yang umum ketika di sebuah instansi ataupun sekolah itu ada siswa kita yang terlambat, itu 1-2 itu hal yang umum, karena memang kalau saya melihat jarak siswa kami dengan sekolah itu bervariatif sekali. Jadi memang kami memaklumi, apalagi daerah-daerah yang memang harus tersendat dengan lalu lintas, itu benar-benar yang ya kami harus memiliki sedikit permakluman untuk siswa yang demikian. Tapi dengan adanya
banyak siswa, ya itu tadi yang saya sampaikan, saya lihat di data BIS BK itu sampai 15 dalam bulan November saja. Itu artinya kan berarti tidak hanya masalah terkait dengan lalu lintas ataupun hambatan di jalan teknis, tapi lebih ke sebenarnya anak-anak ini ada permasalahan apa atau ini yang harus saya gali dan juga kawan-kawan khususnya tim kedisiplinan agar nanti efektif ketika dari sekarang mungkin baru bergejala ini bisa kami selesaikan, artinya nanti ketika di selanjutnya ini bisa kita kondisikan. Nah, kita meyakini kelas 7, 8, dan 9 itu problemnya juga saya yakin di rumah juga beraneka macam ataupun mereka memiliki permasalahan masing-masing. Untuk itu tugas kami untuk bisa menghandle ataupun mencari tahu ini sebenarnya ujung pangkalnya di mana terkait dengan keterlambatan yang terjadi di sekolah kami. Demikian Pak Adi. Ya, baik Pak Agung. Kalau misalnya nih, kalau kita sebut nilai ya, nilai di hasil nanti yang didapatkan, kondisi ideal itu misalnya 10 itu tidak ada yang terlambat gitu ya Pak ya. Kemudian banyak sekali yang terlambat, mungkin hampir separuh lebih itu terlambat, misalnya nilainya 1. Nah, kalau Pak Agung lihat situasi sekarang itu kira-kira berada di nilai berapa? Antara 1 banyak sekali yang terlambat, kemudian 10 itu tidak ada yang terlambat sama sekali. Saya melihat dengan gejala yang bulan November ini sepertinya ada di angka 6 dan kalau nanti 6 dan 7 Pak Ardi. Jadi itu masih dalam ring 6 sampai 7 kalau dengan melihat kondisi anak-anak yang sekarang terlambatnya sampai 15 itu, saya melihatnya seperti itu dengan jumlah siswa kami yang 760 sekian seperti itu. Ya angkanya ya cukup mengkhawatirkan nanti Pak Ardi kalau ini bisa kami biarkan akhirnya bisa kelima. Kalau kelima ini belum ada catatan soalnya di SMP kami kok bisa separah itu gitu loh. Demikian itu Pak Adi. Ya, baiklah. Dari data tadi yang ada di BK, kemudian kesiswaan tadi, ternyata angkanya di kisaran 6 ya, 6 sampai 7 ya Pak ya. Kemudian kira-kira besoknya itu harapannya berada di nilai berapa ya Pak setelah nantinya mungkin ada solusi atau bagaimana gitu? Ya harapannya setelah nanti hasil dari mungkin kita sharing pada hari ini, kemudian saling berinteraksi, konfirmasi, ya harapan kami ada perbaikan Pak Adi. Jadi sampai menyentuh angka 9 itu sudah bagus karena kami memberi toleransi untuk anak-anak yang tadi kami sebutkan bahwa yang sangat jauh, kemudian harus menunggu kendaraan ini Pak, karena memang ada anak yang kami khususnya dari Delingo itu memang mereka ada ngontrak satu kendaraan yang dipakai bersama-sama, jadi itu juga bagian dari permakluman kami. Jadi angka 9 itu sudah cukup artinya mengembalikan marwahnya ya kan SMP 1 Piungan itu tertib dari mereka berangkat sampai masuk pintu gerbang itu benar-benar terkondisikan. Karena ketika dari pintu gerbang saja sudah belepotan, nah ini di kelas itu semakin gak karu-karuan Pak Ardi. Ini sudah kami meyakini karena ketika di pintu gerbang aja tidak beres, di kelas itu saat Bapak Ibu guru menerangkan baru pembukaan kok anak masuk, wah itu buyar semua itu Pak Ardi konsentrasinya. Tok membuka pintu itu sudah energi anak-anak yang tadi sudah mau 10 kembali ke 6, kembali ke 7 kan menjadi tidak efektif pembelajarannya. Demikian itu Pak Ardi. Ya, baiklah. Untuk menaikkan nilainya jadi 9 itu ternyata tantangannya cukup besar. Itu banyak juga ya dari siswa ataupun dari proses di KBM-nya itu juga ternyata berpengaruh. Nah, baik Pak Agung. Selain dari faktor tadi ada siswa yang jaraknya cukup jauh, itu mungkin apakah ada faktor yang lain yang membuat siswa itu jadi terlambat? Nah, indikasinya kelihatan Pak Ardi dari ketika anak-anak ini rundown kita tanyakan, itu biasanya mereka itu malamnya bergadang. Bergadangnya itu bukan bergadang masalah belajar, kalau belajar masih
kami masih cukup bangga untuk mereka terlambat karena malamnya belajar itu cukup membanggakan. Tapi rata-rata anak ini sudah terlambat, malamnya itu sibuk ngegame atau chat atau mereka itu ya nongkrong yang nggak jelas itu terjadi itu. Kami sekilas mendapatkan gambaran-gambaran seperti itu karena kebetulan anak-anaknya juga tidak wajah-wajah baru, tetapi mereka itu sebenarnya ya pemain-pemain lama kalau saya bisa melihat. Artinya dari alasan yang kurang menurut kami itu sebenarnya itu bukan masalah yang urgent untuk dibuat anak itu menjadi tidurnya malam, tapi ya akhirnya kan ketika kegiatannya tidak produktif karena hanya bermain, kemudian mereka terlena, akhirnya tidurnya larut. Nah, akhirnya masuknya ini menjadi kendala. Ketika mungkin Bapak Ibu sudah siap mengantar tapi anak ini dibangunkan terlambat, ya sudah. Ya rata-rata seperti itu Pak Hardi. Kendala yang lumayan masif masuk anak-anak kami yang selain tadi kalau lalu lintas kami masih mentolerir, tapi kalau hal-hal yang demikian jelas ini berarti kesadaran diri anak ini harus kami ingatkan kembali, termasuk manajemen diri, manajemen waktu dan sebagainya. Sekilas seperti itu Pak. Ya, baik Pak Agung. Jadi beberapa penyebab permasalahan tadi ada yang siswa tempatnya jauh, kemudian lalu lintas, terus ada juga yang tidur kebiasaan tidur terlalu malam itu sehingga bangunnya jadi agak siang, begitu ya Pak ya. Terkait dengan hal itu, kira-kira apa yang mungkin ide dari Pak Agung atau rekan-rekan yang ada untuk dapat menaikkan nilai tadi yang tadinya berkisar 6 menjadi sekitar 9 lah ya targetnya. Kira-kira apa yang dilakukan supaya nanti siswanya? Ya dari permasalahan yang tadi muncul ini ya akhirnya kami harus berkoordinasi lagi Pak Hadi. Jadi kami kan ada tim kedisiplinan, guru piket, dan juga BK. Nah nanti pelibatannya ya jelas guru piket, BK, kemudian tim kedisiplinan, ke wali kelas, akhirnya ke POT ataupun paguyuban orang tua atau wali siswa itu sendiri. Nah beberapa unsur tersebut harus kami sinergikan karena memang tidak bisa kami berjalan sendiri tanpa dukungan orang tua juga. Dan kami berangkat juga dari data yang kami melihat di BK. Kemudian setelah diketahui siswa kami, anak-anaknya katakanlah 15 person itu kami bisa hadirkan ataupun kami undang, kemudian kami bina yang secara umum nanti kami identifikasi ini sebenarnya problem paling banyak di mana toh. Nah ini yang harus saya lakukan dengan kawan-kawan agar nanti bisa kami petakan. Oh ternyata si A ini kendalanya adalah transportasi, si B karena lalu lintas, si C karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif tadi. Nah ini ternyata mungkin lebih banyak yang seperti si D ini kasusnya. Nah ini juga akan kami gali. Nah, sementara seperti itu dulu Pak Ardi terkait dengan kami mengidentifikasi ataupun rencana yang akan kami laksanakan. Nah kemudian nanti ya harapannya setelah itu semuanya bisa kami dapatkan data-datanya dan juga sekilas kami identifikasi, kemudian ya bisa kami lakukan penertiban dalam artian nanti bisa anak-anak ini kami hadirkan juga orang tuanya karena agar lebih efektif lagi apa yang sudah kami sampaikan ke anak sampai juga di orang tua. Demikian Pak. Ya, baik Pak Agung. Jadi tadi ada kata kunci koordinasi ya Pak. Koordinasi dalam bayangan Pak Agung, itu nanti kira-kira bentuk koordinasinya yang tadi ada tim kedisiplinan, kemudian guru BK, wali kelas, kemudian orang tua, itu kira-kira bagaimana menurut bayangan Pak Agung bentuknya gitu? Mungkin dari yang di internal sekolah dulu. Nah, ini kan yang pertama kan kami laporan dari Bapak Ibu guru piket. Ini kan sudah berjalan selama ya 1 bulan ini kan akhirnya catatannya. Jadi dari Bapak Ibu guru piket ini ketika menutup pintu kan masih menunggu itu Pak yang di jalan itu yang wah. Akhirnya baru mau ditutup masuk.
Dan dari garda terdepan kedisiplinan kami yang dari guru piket itu kan akhirnya memiliki laporan bahwa si A, si B, si C ini kan selalu diarahkan ke BK Pak bagi anak-anak yang terlambat itu, dan rekapnya kan ada di BK. Nah, untuk selanjutnya kan data-data itu kami minta dari tim kedisiplinan, dan akhirnya kami nanti pasti difasilitasi dengan BK juga. Kita koordinasikan anak-anak yang bersangkutan untuk bisa mendapatkan pembinaan. Nah, dalam pembinaan itu hasilnya apa, kemudian kami sampaikan kepada seluruh siswa. Hanya bagi anak-anak atau siswa kami yang catatannya agak khusus tadi, misalkan kok terlambat karena bermain dan sebagainya, dan ini mungkin sudah SP 1, 2, 3, ya kami harus hadirkan orang tua. Karena bagaimanapun juga ketika yang lain itu cukup dengan siswanya dan besoknya sudah tidak mengulang, artinya itu sudah efektif. Tapi begitu yang khususnya yang katakanlah 1, 2, 3 ini, ya memang harus dengan sampai orang tuanya agar ya memiliki daya pressure kepada anak ini lebih dibanding dengan yang hanya kami sampaikan lisan di sekolah. Seperti itu Pak Ardi. Jadi nanti kita lihat perkembangannya, apabila misalkan minggu besok ini sudah kami terapkan tata aturan itu, silahkan untuk tidak mengulangi dan sebagainya dengan pernyataan, ya harapannya minggu depannya itu sudah rapotnya sudah kelihatan, oh perkembangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sementara seperti itu rancangan kami Pak Ardi. Oh ya, baik Pak Agung. Dari yang disampaikan tadi untuk rencana yang akan dilakukan, itu kira-kira mana yang mungkin dapat dilakukan dalam waktu dekat? Apakah koordinasinya atau mungkin yang lain gitu? Ya, untuk koordinasinya kami sudah berjalan Pak Ardi. Hanya kami tinggal menunggu ini data anak-anak ini. Nah, ini menuju ke sana. Nah, kita kumpulkan ke aula untuk mendapatkan pembinaan khusus. Kemudian untuk minggu ini kami rancang itu sudah bisa kami hadirkan, kemudian sudah kami bina, dan sudah kami identifikasi seperti yang tadi kami maksudkan, bahwa ini cukup sampai di anak, kemudian ada yang catatan khusus juga untuk yang sampai kepada orang tua. Nah, untuk actionnya untuk kami bisa memberi ruang yaitu di minggu depan Pak Ardi. Artinya minggu depan jelas harus anak ini sudah kelihatan progresnya dari yang kami tekankan pada hari ini ataupun minggu ini. Demikian Pak Ardi. Ya, baiklah. Jadi secara implementasi sudah mulai dilakukan dan ini sudah berproses ya Pak ya. Nah, baiklah. Dari pembicaraan kita, apa yang kira-kira Pak Agung dapatkan dari sesi pembicaraan kali ini kita? Nah, dari hasil sharing, kemudian saya bisa berinteraksi dengan Pak Ardi ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari problem-problem yang tadi kami sampaikan, dan itu natural adanya. Jadi ketika permasalahan ini kami sampaikan, kemudian digali, ternyata ada potensi-potensi yang bisa kami kembangkan dari potensi SDM kami sendiri. Jadi ini melibatkan kami, tim, dan juga BK, dan juga wali kelas, orang tua, dan paling tinggi ya nanti topnya adalah kepala sekolah. Dan itu merupakan ini tercerahkan Pak Hadi. Jadi ini tinggal kami eksekusi, tinggal lihat perkembangannya, progres di minggu depan. Ya, baik Pak Agung. Menarik sekali pembicaraan yang kita lakukan hari ini. Dan saya juga tidak sabar menunggu bagaimana progres hasil dari aksi yang dilakukan di minggu depan ya Pak. Jadi kita apa juga yang perubahan yang bisa dirasakan oleh murid-murid atau di semua lingkungan sekolah. Begitu Pak Agung. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Pak Hardi atas luangnya waktu sehingga kami bisa berinteraksi dan menggali potensi yang terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Dan terima kasih Pak Hardi atas waktunya pada sore hari ini. Demikian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.